Any cough? Any fever? No. Any shortness of breath? Olivia Jackson. I'm 25, from Chicago. Is that interesting? In med school, I designed an ankle brace that monitors extent of immobilization via a phone app. I'm Freddie Highmore. The following episode portrays our hope for the future. Hai guys, ketemu lagi sama aku yang akan menemani hari-harimu. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja ya. Kali ini saya akan membahas film The Good Doctor Season 4 episode 1-5, di mana salah satu video ini akan membahas tentang COVID-19. Penasaran dengan keseruannya? Oke, tanpa basa-basi, kita langsung bahas filmnya. Tapi video ini mengandung spoiler ya. Jika tidak keberatan dengan spoiler, tonton videonya sampai habis. Film ini diawali pada tanggal 26 Februari 2020, di mana waktu itu adalah seminggu sebelum kondisi darurat di California, Amerika Serikat akibat virus corona. Di mana waktu itu virus pun menyebar dengan sangat cepat dan tanpa mereka sadari virus itu telah menular ke berbagai masyarakat di sana. Sebagian orang telah pergi ke rumah sakit untuk memeriksakan keadaannya karena mereka semua takut akan terpapar oleh virus corona yang sudah menyebar lebih dulu di Wuhan. Namun para dokter masih belum tahu cara mendeteksi virus corona dan menganggap itu semua hanya flu dan demam biasa sehingga mereka semua disuruh pulang untuk beristirahat. Seminggu kemudian coronavirus telah menyebar dengan sangat cepat di California dan orang-orang yang terkena coronavirus mulai dipisahkan ruangannya. Salah satu pasien yang bernama Mary akhirnya diketahui terkena virus corona, namun kondisi Mary sudah sangat parah. Mary harus dipasangkan alat ventilator untuk membantu pernapasannya karena Mary sangat sulit bernafas. Para dokter kini hanya bisa berbuat agar Mary dapat terus bertahan hidup dan berharap daya tahan tubuh Mary bisa melawan virus corona tersebut. Di sisi lain juga terlihat seorang wanita hamil yang akan melahirkan 2 minggu lagi terkena coronavirus yang bernama Ambar. Para dokter hanya bisa melakukan isolasi kepada Ambar dan hanya bisa berharap daya tahan tubuh Ambar bisa mengalahkan virus corona tersebut. Untuk mencegah penyebaran virus corona, kini para dokter melakukan pemeriksaan terlebih dahulu sebelum para pasien dimasukkan ke dalam rumah sakit. Seorang pria yang bernama Martin mengalami demam, batuk-batuk yang sangat parah dan juga sulit dalam bernafas sehingga para dokter menyimpulkan jika Martin harus dilakukan isolasi. Rumah sakit pun kini memberlakukan peraturan khusus di mana orang-orang tidak boleh menjenguk para pasien. Semua para dokter terlihat sangat stres dengan keadaan ini karena mereka tidak bisa menyembuhkan penyakit coronavirus. Mereka kini hanya bisa menunda kematian sedikit lebih lama kepada para pasien yang terpapar virus corona. Tidak hanya itu, para dokter juga harus memisahkan diri dengan orang terdekatnya seperti Dr. Andrews yang harus tinggal di garasi rumahnya untuk antisipasi agar virus tidak tersebar kepada istrinya. Dr. Parr yang kini harus menginap di apartemen Dr. Murphy karena dirinya tidak bisa berkumpul dengan keluarganya. Dr. Murphy juga yang kini sudah resmi pacaran dengan Lea tidak bisa lagi bertemu dengan Lea dan hanya menghabiskan waktu dengan video call. Good morning. Morning, son. I wish you were here. Para dewan pun kini harus melakukan rapat dengan menggunakan Zoom agar virus tidak tersebar. Hal yang paling menyedihkan adanya beberapa orang sehat di luar sana yang tidak mau berinteraksi dengan orang-orang yang bekerja di rumah sakit dan cenderung mengusirnya. 4 minggu kemudian kita diperlihatkan anak dari Mary yang bernama Rochelle pun datang dan ingin menjenguk ibunya. Bahkan Rochelle tidak peduli jika dirinya terpapar virus corona karena dirinya sangat ingin bertemu dengan ibunya. Dr. Brown tentunya tidak mengizinkan hal itu sehingga Rochelle harus bisa menunggu keadaan ibunya di luar rumah sakit. Malamnya keadaan Mary semakin parah dan para dokter berusaha menolong Mary agar tetap hidup, namun usaha mereka sia-sia. Setelah 4 minggu di rumah sakit, akhirnya Mary harus mati akibat terpapar virus corona. Para dokter pun menemui Rochelle dan memberitahu jika Mary sudah mati. Rochelle yang mendengar hal itu tentu sangat sedih, apalagi dirinya tidak bisa bertemu Mary untuk terakhir kalinya walaupun Mary sudah menjadi mayat. Esoknya kita diperlihatkan kondisi Ambar dan Martin yang semakin parah, bahkan mereka sangat sulit bernafas.
Mereka berdua harus dipasangkan alat ventilator agar mereka berdua dapat bernafas dengan baik. Mereka berdua tentu sangat sedih karena dalam statistik orang-orang yang telah dipasangkan alat ventilator karena sulit bernafas akibat virus corona, kemungkinan besar orang itu tidak akan selamat. Namun karena tidak ada pilihan lain, Ambar dan Martin pun setuju untuk dipasangkan ventilator dan berharap ada suatu keajaiban. Seminggu kemudian, para dokter pun membantu Ambar melahirkan secara normal walau kini Ambar masih belum sadarkan diri karena dipasangkan alat ventilator. Bayi dari Ambar ternyata bebas dari virus corona dan kini diurus oleh perawat yang ada di rumah sakit itu. Sedangkan keadaan Ambar masih belum membaik sehingga para dokter tidak bisa mencabut alat ventilator sehingga Ambar masih belum sadarkan diri. Esoknya kita diperlihatkan para dokter sedang melakukan pemeriksaan suhu tubuh kepada orang-orang yang ingin berobat. Hal ini dilakukan untuk memisahkan para pasien yang memiliki gejala virus corona dan orang-orang yang tidak memiliki gejala virus corona. Salah satu pria yang bernama Walter mengeluhkan nyeri pada dadanya yang saat itu bukanlah gejala dari virus corona. Tidak hanya itu, suhu tubuh Walter juga normal, tidak batuk-batuk dan tidak sakit tenggorokan serta fisiknya yang terlihat sehat sehingga para dokter tidak memasukkan Walter ke ruang isolasi virus corona. Suster Dina pun membawa Walter untuk melakukan CTI pada dadanya oleh Dr. Resnick. Saat dilakukan CTI ternyata paru-paru Walter terlihat rusak yang mana biasa dialami oleh orang-orang terkena virus corona. Dr. Resnick langsung menghubungi Suster Dina dan meminta Suster Dina memakai masker. Hal ini tentu untuk menghindari penularan lebih lanjut apabila salah satu mereka tertular virus corona dari Walter. Di episode selanjutnya kita diperlihatkan jika ternyata Suster Dina terpapar virus corona sehingga Dina harus dilakukan isolasi dan dilakukan perawatan. Sedangkan Dr. Resnick juga terpapar virus corona namun karena antibodinya yang sangat baik sehingga Dr. Resnick dengan sangat cepat sembuh. Di sini juga kita diperlihatkan jika corona benar-benar sudah sangat menyebar dengan sangat cepat. Banyak sekali para pasien yang harus mati karena terpapar oleh virus corona. Dan yang lebih menyedihkannya lagi, keluarga pasien hanya bisa melihat mayat pasien lewat video call. Tentu hal ini membuat Dr. Lim sangat stres sehingga tidak bisa tidur semalaman dan ditambah lagi Suster Dina kini kondisinya semakin memburuk akibat virus corona. Lalu kita diperlihatkan Suster Dina yang harus dipasang alat ventilator setelah beberapa minggu dilakukan perawatan agar dapat bertahan hidup karena oksigen di dalam tubuhnya sudah mulai menipis. Namun ternyata Suster Dina menolaknya karena hal itu menurutnya percuma karena kemungkinan besar dia akan tetap mati. Dr. Resnick dan Dr. Lim terus meminta agar Suster Dina tidak menyerah untuk tetap hidup. Bahkan para suster yang ada di sana ikut mengawasi Suster Dina karena Suster Dina adalah seorang suster yang sudah sangat lama dan terkenal sangat baik. Suster Dina yang melihat hal itu akhirnya luluh dan mau dipasangkan alat ventilator. Para dokter pun langsung memasangkan Suster Dina alat ventilator dan perlahan Suster Dina pun tak sadarkan diri. Namun setelah beberapa minggu dipasangkan alat ventilator ternyata Suster Dina kondisinya semakin memburuk. Hal ini tentu karena usia Suster Dina yang sudah tua sehingga daya tahan tubuh Suster Dina tidak bisa melawan virus corona. Tak lama Suster Dina pun menghembuskan nafas terakhirnya dan tentu hal ini membuat para dokter sangat sedih. Di sisi lain juga kita diperlihatkan jika kondisi Martin semakin membaik, namun masalahnya kini ada sebuah gumpalan darah pada kakinya sehingga Martin harus cepat diamputasi. Kondisi Martin semakin membaik karena daya tahan tubuh Martin yang bisa melawan virus corona. Sedangkan gumpalan darah terjadi saat pertama kali virus ini masuk ke dalam tubuh Martin, sehingga terjadi gumpalan darah sebelum daya tahan tubuh Martin dapat bisa melawan virus corona. Lalu kita diperlihatkan Martin yang sudah dilakukan amputasi pada kakinya dan Dr. Murphy langsung memberitahu hal itu kepada istri Martin melalui video call. Istri Martin yang mengetahui hal itu sangat sedih karena Martin harus diamputasi. Namun dirinya juga sangat senang karena Martin masih bisa diselamatkan. Di sisi lain juga kita diperlihatkan jika keadaan Ambar yang semakin memburuk, bahkan suhu tubuh Ambar semakin tinggi. Dr. Park tidak bisa melakukan apa-apa untuk menyembuhkan Ambar, sehingga Dr. Park hanya bisa menemani Ambar yang kondisinya semakin memburuk. Terlihat juga jika Dr. Park sesekali menjaga dan memberikan susu kepada bayi Ambar yang baru lahir karena Ambar diketahui tinggal seorang diri. Dr. Park akhirnya memutuskan hal yang sangat beresiko tinggi yaitu menyatukan Ambar dengan anaknya. Suatu keajaiban pun terjadi yang dimana keadaan Ambar mulai membaik seketika.
Beberapa minggu kemudian kita diperlihatkan jika Ambar akhirnya sadarkan diri dan kini Ambar sudah terbebas dari virus corona. Ambar terlihat sangat bahagia karena dirinya bisa selamat dan dapat melihat anaknya untuk pertama kalinya. Di sisi lain, Martin juga sudah boleh pulang karena Martin sudah terbebas dari virus corona walaupun kakinya harus diamputasi. Di sini juga terlihat jika virus corona sudah bisa dideteksi dengan pengujian swab dan dihindari dengan sangat pasti asal melakukan protokol kesehatan dengan sangat baik. Terlihat jika Dr. Andrews kini tidak tidur di garasi lagi dan sudah dapat berkumpul dengan istrinya. Tidak hanya itu, Lea pun langsung menemui Dr. Murphy di apartemennya setelah Lea dan Dr. Murphy melakukan swab test yang tentu hasilnya negatif. Akhirnya kini Lea sudah dapat menginap lagi di apartemen Dr. Murphy setelah sekian lama karena pandemi corona. Selanjutnya di episode 3 season 4 ini menceritakan ketika virus corona sudah dapat diatasi sehingga tidak ada lagi protokol kesehatan seperti menggunakan masker. The following episode portrays our hope for the future. A future where no one will have to wear masks or take other steps to stay safe from COVID. Episode ini dimulai dengan diperlihatkannya 6 calon dokter residen baru sedang diinterview oleh Dr. Park, Dr. Brown, dan Dr. Murphy. 6 calon itu terdiri dari Enrique, Will, Olivia, Arthur, Lambert, dan Allen. Namun dari 6 calon itu hanya 4 orang yang akan diterima di rumah sakit tersebut untuk menjadi dokter residen baru. Setelah 6 calon itu diinterview, Dr. Park, Dr. Brown, dan Dr. Murphy langsung menemui Dr. Lim untuk memberitahu hasil interview mereka. Di sini kita diberitahu jika setelah interview maka para calon itu akan ikut bersama dengan para dokter untuk mempelajari cara kerja rumah sakit itu. Dr. Lim meminta agar mereka bertiga mengawasi dan memutuskan siapa yang benar-benar pantas dari 6 orang itu untuk menjadi dokter residen baru. Namun di sini Dr. Lim juga meminta jika salah satu calon yang bernama Will harus diterima menjadi dokter residen baru karena Will memiliki riwayat pekerjaan yang sangat bagus. Jadi kini tinggal 3 orang yang akan diterima karena Will sudah pasti lolos sesuai dengan permintaan Dr. Lim. Di sisi lain kita juga diperlihatkan Dr. Resnick sedang menangani seorang pasien yang bernama Josh. Di sini kita diberitahu jika kini Dr. Resnick bukan lagi menjadi dokter ahli bedah melainkan dokter ahli penyakit dalam. Hal ini bisa terjadi tentunya karena jari-jari Dr. Resnick yang telah rusak karena memaksakan melakukan pembedahan pada season 3. Saat Josh dilakukan pemeriksaan, ternyata Josh memiliki sebuah tumor yang menempel pada dinding jantung sehingga harus dilakukan pembedahan. Dr. Resnick yang kini hanya dokter ahli penyakit dalam langsung menemui Dr. Brown dan memberitahu keadaan pasiennya yang harus dilakukan pembedahan. Dr. Brown pun langsung akan bersiap-siap melakukan pembedahan pada Josh dan ditemani oleh 3 calon residen baru yang ikut bersama dengan Dr. Brown. Lalu kita diperlihatkan Dr. Brown dan Dr. Lim sedang melakukan pembedahan terhadap Josh. 3 calon residen baru juga ikut melihat dari atas untuk ikut mempelajari pembedahan bersama dengan Dr. Resnick. Namun ternyata pembedahan itu tidak sesuai rencana karena mereka tidak bisa membuang tumor Josh tanpa harus mengeluarkan jantungnya terlebih dahulu. Mereka pun memutuskan untuk menghentikan pembedahan dan memutuskan untuk melakukan CTI terlebih dahulu sebelum mengeluarkan jantung Josh. Saat dilakukan CTI, Dr. Resnick dan Dr. Brown menemukan sebuah tumor namun mereka tidak yakin karena hasil CTI yang terlihat agak kabur. Salah satu calon yang sangat diinginkan lolos oleh Dr. Lim yaitu Will memberikan pendapatnya, di mana Will berpendapat jika arteri Josh mengalami kerusakan sehingga membuat kabur hasil CTI. Namun pendapat ini tentunya sangat mengada-ngada dan terlihat jika Josh sangat tidak berkompeten menjadi dokter residen ahli bedah. Salah satu calon lainnya bernama Olivia mengatakan jika hasil CTI yang kabur hanya sebuah kabut yang tidak berbahaya. Hal ini bisa terjadi karena kabut itu dihasilkan oleh arteri pulmonalis yang bertugas untuk mengalirkan darah yang kaya dengan karbon dioksida. Dr. Brown dan Dr. Resnick yang mendengar hal itu menyetujui pendapat Olivia dan menyadari jika Olivia sangat handal di bidang dokter ahli bedah. Ditambah lagi Olivia adalah lulusan Harvard. Di sisi lain kita diperlihatkan Dr. Park, Dr. Murphy, dan Dr. Andrews beserta 3 calon dokter residen lainnya sedang menangani seorang pasien bernama Monica. Monica adalah gadis berusia 17 tahun dan ingin melakukan implan payudara karena dirinya sangat tidak percaya diri dengan ukuran payudaranya yang sangat kecil. Dr. Andrews menyetujui keinginan Monica karena Monica telah berumur 17 tahun sehingga Monica dapat mengambil keputusan untuk dirinya sendiri. Namun salah satu calon dokter residen baru yang bernama Allen mengatakan jika dirinya sangat tidak setuju dengan keputusan Monica. Allen juga berpendapat jika Monica sudah sangat cantik dan memiliki payudara yang sangat indah sehingga tidak harus melakukan implan payudara.
Monica. Dr. Andrews yang mendengar hal itu meminta Allen untuk diam karena Allen tidak ada hak untuk berbicara saat ini karena saat ini Allen hanyalah seorang calon dokter residen. Akhirnya kita diperlihatkan Monica yang sedang dilakukan implan payudara oleh Dr. Murphy, Dr. Andrews dan Dr. Park serta diperhatikan oleh calon dokter residen baru. Akhirnya pembedahan itu pun berhasil dan kini Monica telah memiliki implan payudara. Lalu kita diperlihatkan Monica yang masih belum sadarkan diri setelah implan payudara terpasang. Tentu hal ini membuat para dokter sangat bingung dan tidak tahu harus berbuat apa. Allen dan Enrique terlihat sangat aktif untuk memberikan saran walaupun saran mereka terdengar sangat biasa saja. Sedangkan Lambert hanya bisa diam dan tidak pernah mengeluarkan sepatah kata pun. Dr. Andrews akhirnya menyuruh mereka semua untuk melakukan CTI esok hari pada seluruh badan Monica untuk mengetahui penyebab Monica yang masih belum sadarkan diri. Malamnya sehabis pulang kerja, Dr. Park mengajak para calon dokter residen untuk kumpul bersama dengan dokter residen di salah satu ruangan rumah sakit. Mereka semua akhirnya saling mengenal satu sama lain dan Dr. Park juga menyediakan beberapa minuman beralkohol agar suasana menjadi sangat santai. Di sini juga terlihat Dr. Murphy yang merasa penasaran dengan kisah percintaan Acer karena di sini diketahui jika Acer adalah seorang gay. Namun Lambert tidak terlalu suka dengan acara yang dibuat oleh Dr. Park karena peraturan rumah sakit tidak membolehkan minum alkohol di dalam rumah sakit. Tidak hanya itu, Lambert juga sangat tidak menyukai Dr. Murphy yang selalu menanyakan hal-hal yang bersifat pribadi seperti masalah percintaan Acer sebagai seorang gay. Namun Dr. Park dan Dr. Murphy tidak memperdulikan Lambert dan terus melanjutkan acara sampai selesai. Di sisi lain, ternyata Dr. Lim dan Dr. Andrews sedang mendiskusikan siapa yang pantas menjadi mentor di tahun ini untuk mengawasi dokter residen baru yang lolos nantinya. Pilihan untuk menjadi mentor di tahun ini tentu saja antara Dr. Murphy, Dr. Park, dan Dr. Brown. Dr. Lim dan Dr. Andrews terlihat sangat bingung menentukan hal itu karena mereka bertiga memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing untuk menjadi seorang mentor. Esoknya kita diperlihatkan Joe sedang dilakukan pembedahan oleh Dr. Lim dan Dr. Brown untuk membuang tumor yang ada di jantung Josh. Mereka pun berhasil membuang tumor, namun mereka juga harus membuang sebagian dinding jantung sehingga mereka harus menambalnya. Jalan satu-satunya untuk menambal jantung Josh adalah menggunakan kandung kemih babi karena jaringan kandung kemih babi memiliki ketebalan yang sempurna untuk menambal dinding jantung. Salah satu suster pun pergi meninggalkan ruang operasi untuk mengambil kandung kemih babi. Ternyata Acer yang melihat hal itu juga berinisiatif untuk mencari kandung kemih babi. Dan benar saja, Acer dengan sangat cepat mendapatkan kandung kemih babi. Dr. Lim yang melihat hal itu tentu sangat kagum dengan Acer karena memiliki inisiatif yang sangat tinggi walaupun tidak terlalu menonjol dalam hal mendiagnosa seperti Olivia. Dr. Lim pun mengajak Acer untuk ikut masuk dalam ruang operasi sebagai tanda bahwa Dr. Lim sangat menghargai usaha Acer. Akhirnya pembedahan pun dilanjutkan dan tentu saja pembedahan itu berjalan dengan sangat lancar. Di sisi lain kita diperlihatkan Dr. Murphy dan Dr. Park sedang melakukan CTI kepada Monica. Dr. Murphy dan Dr. Park terlihat sangat bingung dengan hasil CTI karena hasil CTI menunjukkan jika Monica baik-baik saja. Namun kenyataannya saat ini Monica masih belum sadarkan diri. Allen dan Enrique juga mencoba menganalisa namun tetap menemukan jalan buntu. Lambert yang dari tadi hanya diam saja akhirnya berbicara dan menunjukkan diagnosanya yang sangat mengagumkan. Lambert menyadari jika ada aliran darah yang tersumbat pada arteri yang menuju otak yang mengontrol kesadaran Monica. Dr. Murphy dan Dr. Park yang melihat hal itu menyetujui pendapat Lambert dan mereka langsung melakukan stent bersama dengan Dr. Andrews. Stent adalah tabung kecil yang dimasukkan untuk membuka sumbatan pada aliran darah sehingga aliran darah tidak lagi terhambat. Stent itu pun berhasil dilakukan dan darah sudah dapat mengalir sehingga Monica sebentar lagi akan sadarkan diri. Lalu kita diperlihatkan Dr. Park, Dr. Brown, dan Dr. Murphy sedang berdiskusi dengan Dr. Lim untuk memilih 4 orang yang lolos dari 6 calon dokter residen baru. Dr. Lim tetap dengan keputusannya di awal yaitu meloloskan Will walaupun Will adalah calon terburuk dari 6 orang tersebut. Hal ini membuat hanya 3 orang lagi yang akan lolos menjadi dokter residen baru. Dr. Park, Dr. Brown, dan Dr. Murphy menyarankan agar Lambert yang lolos karena Lambert memiliki kemampuan diagnosa yang sangat hebat. Namun ternyata Lambert tidak mau bekerja di situ lagi karena menurut Lambert mereka bertiga sangat tidak profesional.
Lambert mengatakan hal itu tentu karena Dr. Murphy yang menanyakan hal pribadi kepada Asher dan juga Dr. Parr yang minum alkohol di area rumah sakit. Kini pilihannya tinggal 4 orang dan mereka harus meloloskan 3 orang dan terlihat mereka semua sangat bingung. Ditambah lagi 4 calon ini memiliki kelebihannya masing-masing dan layak untuk lolos. Di sini kita diberitahu jika Dr. Parr, Dr. Brown, dan Dr. Murphy sebenarnya menginginkan jika Will lah yang tidak lolos dan meloloskan 4 calon lainnya. Namun karena Dr. Lee menginginkan Will, akhirnya Dr. Murphy dan Dr. Parr menyetujuinya saja. Namun Dr. Brown mengatakan dengan lantang jika dirinya tidak mau jika Will lolos karena semuanya terlihat sangat jelas jika Will adalah calon yang paling buruk. Dr. Lim yang mendengar hal itu sangat kagum dengan Dr. Brown yang berani untuk jujur dan menyetujui untuk tidak meloloskan Will. Tentu hal ini juga membuat Dr. Lim mempercayakan Dr. Brown sebagai mentor tahun ini. Dan episode ini berakhir dengan diterimanya Asher, Allen, Olivia, dan Enrique sebagai dokter residen baru. Di episode selanjutnya kita diperlihatkan Dr. Brown menjadi mentor dan hari ini Dr. Brown bersama dengan Asher dan Enrique. Dr. Brown menangani seorang pasien bernama Billy yang terlihat memiliki sebuah benjolan kecil pada lengannya. Asher menyarankan agar dilakukan biopsi walaupun Billy hanya memiliki benjolan kecil, sedangkan Enrique menyarankan agar benjolan itu dibersihkan saja karena itu hanya benjolan kecil biasa yang akan kempis dengan sendirinya. Di sini terlihat jika mereka berdua memiliki sifat yang bertolak belakang, di mana Enrique menggampangkan sesuatu sedangkan Asher terlalu berhati-hati. Dr. Brown sebagai mentor terlihat bingung menentukan pilihan dan akhirnya Dr. Brown memutuskan mengambil jalan tengah yaitu melakukan uji lab. Ternyata setelah dilakukan uji lab terlihat jika ternyata Billy mengidap kanker kulit. Lalu kita diperlihatkan para dokter sedang berdiskusi termasuk Dr. Parr yang kini hanyalah dokter residen biasa dan juga Dr. Resnick sebagai dokter ahli penyakit dalam. Mereka semua memiliki pendapat yang berbeda-beda untuk mengangkat kanker kulit Billy. Dr. Brown sangat bingung dengan pilihan yang ingin diputuskan sehingga Dr. Brown menanyakan kepada Dr. Lim. Namun Dr. Lim menyerahkan seluruh keputusannya kepada Dr. Brown karena kini Dr. Brown adalah mentornya. Lalu kita diperlihatkan Dr. Brown bersama dengan para dokter lainnya sedang melakukan pembedahan sehingga dapat disimpulkan jika keputusan Dr. Brown adalah melakukan pembedahan. Pembedahan itu pun akhirnya berhasil dan berjalan dengan sangat lancar. Setelah pembedahan itu kita diperlihatkan Dr. Brown sedang bersama dengan Asher dan Enrique. Dr. Brown meminta mereka berdua untuk memahami diri mereka masing-masing serta mencari tahu kelebihan dari mereka berdua. Di sisi lain kita diperlihatkan Dr. Murphy yang ternyata ditunjuk juga untuk menjadi mentor bagi dokter residen baru. Hari ini Dr. Murphy bersama dengan Allen dan Olivia menangani seorang pasien yang sedang hamil anak kembar bernama Kenzie. Dr. Murphy menyuruh Olivia untuk menyuntikkan obat yang berguna untuk menurunkan darah tinggi pada Kenzie. Namun ternyata Olivia terlihat sangat gugup sehingga kesulitan untuk menyuntikkan obat tersebut. Allen yang melihat hal itu langsung mengambil alih dan terlihat Allen dapat menenangkan Kenzie sambil menyuntikkan obat itu dengan mudah. Di sini terlihat jika Olivia memiliki sifat yang sangat gugup sedangkan Allen sangat percaya diri, bahkan terkesan tidak menghargai siapapun termasuk atasannya. Saat Allen sedang menyuntikkan obat, tiba-tiba saja detak jantung salah satu bayi di dalam perut Kenzie menurun sehingga membuat bayi tersebut melemah. Dr. Murphy yang mengetahui hal itu menyadari jika Kenzie pernah melakukan aborsi sehingga tubuh Kenzie menganggap salah satu bayi yang ada di dalam tubuh Kenzie adalah sebuah ancaman. Hal ini membuat antibodi tubuh Kenzie berusaha membunuh bayi tersebut. Lalu kita diperlihatkan para dokter sedang berdiskusi untuk menyelamatkan bayi Kenzie dan tentunya juga bersama dengan Dr. Resnick sebagai dokter ahli penyakit dalam. Pilihan mereka ada 3, yaitu melakukan operasi sesar, namun masalahnya bayi yang sehat akan selamat, namun bayi yang lemah 90% akan mati. Mereka juga bisa melakukan amnioinfusion, yaitu memberikan cairan isotonik ke dalam rahim agar denyut jantung bayi lemah menjadi normal, namun masalahnya 85% bayi sehat akan mati. Pilihan ketiga, mereka memberikan induksi agar bayi sehat keluar lebih dulu dengan melahirkan secara normal, dan menunda kelahiran bayi lemah dan memberikan amnioinfusion agar denyut jantung bayi lemah menjadi normal. Namun masalahnya 70% kemungkinan kedua bayi tersebut akan mati jika mereka melakukan pilihan ketiga dan tentu pilihan ini sangat dihindari oleh para dokter. Namun saat para dokter menanyakan kepada Kenzie, ternyata Kenzie memilih untuk menyelamatkan kedua bayinya dan memilih pilihan ketiga. Para dokter yang tidak bisa berbuat apa-apa akhirnya memberikan induksi kepada Kenzie dan tak lama Kenzie pun terjadi kontraksi. Allen yang melihat hal itu tentu sangat sigap untuk mempersiapkan kelahiran Kenzie dan mendahului perintah dari Dr. Murphy. Dr.
Dr. Murphy yang melihat hal itu menyadari jika Allen benar-benar tidak menghormatinya sebagai mentor. Allen mengatakan jika Dr. Murphy sebaiknya memperhatikan saja dan bertindak saat Allen melakukan salah. Dr. Murphy yang mendengar hal itu hanya bisa diam saja dan menyadari jika dirinya memanglah bukan mentor yang baik. Tak lama bayi yang sehat pun lahir, namun ternyata induksi itu membuat paru-paru bayi sehat mengalami gangguan sehingga para dokter harus memasukkan bayi itu di kotak ventilator. Dr. Resnick dan Allen pun langsung membawa bayi itu ke ruang NICU untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Sedangkan Dr. Murphy bersama dengan Olivia berusaha untuk menunda kelahiran bayi yang lemah. Di sini kita diberitahu jika ternyata Olivia adalah keponakan dari Dr. Andrews dan Olivia sangat ingin bisa menjadi dokter ahli bedah yang sangat hebat. Olivia menyadari jika dirinya memiliki kemampuan diagnosa yang lumayan bagus, namun masalahnya dirinya selalu gugup saat melakukan sesuatu sehingga menghambat dirinya untuk terus berkembang. Kegugupan Olivia ini terjadi karena Olivia tidak percaya diri dengan kemampuannya dan selalu takut melakukan kesalahan. Dr. Murphy yang mendengar hal itu hanya bisa diam dan terus berusaha menunda kelahiran bayi Kenzie dengan mengikat kembali tali pusar dan memasukkannya ke dalam rahim. Akhirnya Dr. Murphy bisa menunda kelahiran Kenzie dan langsung memberikan amnio infusion agar denyut jantung bayi lemah menjadi normal. Esoknya kita diperlihatkan bayi yang sudah lahir agak membaik sedang bersama Kenzie yang sedang hamil dan akan dikeluarkan ketika jantungnya sudah normal. Setelah semuanya selesai, Dr. Murphy langsung menemui Allen dan Olivia serta memberikan sebuah catatan kepada mereka berdua, di mana Allen diberikan daftar pekerjaan yang dirinya lakukan secara salah. Dr. Murphy melakukan hal ini dengan tujuan untuk membuat Allen lebih berhati-hati. Sedangkan Olivia diberikan daftar pekerjaan yang dirinya lakukan secara benar. Dr. Murphy melakukan hal itu agar Olivia menjadi lebih percaya diri dengan kemampuannya. Dr. Murphy menyadari jika setiap orang memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing, sehingga cara mengatasinya pun berbeda-beda. Di sisi lain, kita diperlihatkan Dr. Park bertemu dengan Dr. Resnick, di mana di sini diketahui jika Dr. Park sedikit kecewa karena tidak dipilih menjadi mentor. Begitu juga Dr. Resnick yang harus dipindahkan ke bagian dokter penyakit dalam. Di sini juga kita diberitahu jika ternyata Dr. Park memutuskan untuk berpisah lagi dengan istrinya karena mereka berdua selalu bertengkar. Dr. Resnick yang mendengar hal itu sangat prihatin dan mengajak Dr. Park untuk tinggal bersama di apartemen miliknya. Awalnya Dr. Park tidak menyetujuinya, namun karena dirinya sangat galau dan ingin mempunyai teman untuk cerita, akhirnya Dr. Park menyetujuinya. Di akhir episode ini kita juga diperlihatkan jika Leah kini memutuskan untuk tinggal bersama dengan Dr. Murphy. Hal ini tentu karena mereka sudah resmi menjadi seorang kekasih dan mereka berdua sangat ingin tinggal bersama. Di episode 5 season 4 kita diperlihatkan jika hari ini Dr. Murphy harus menjadi mentor bagi Acer dan Olivia. Acer dan Olivia kini dipercayakan untuk melakukan pemeriksaan kepada seorang pasien, di mana Acer menangani seorang pasien laki-laki tua bernama Carlo, sedangkan Olivia menangani seorang pasien wanita bernama Cinder. Setelah Acer dan Olivia melakukan pemeriksaan, mereka langsung menemui Dr. Murphy dan menjelaskan hasil pemeriksaan yang mereka lakukan. Olivia mengatakan jika pasiennya memiliki tekanan darah tinggi yang mungkin beresiko stroke. Namun Dr. Murphy mendengar hal itu menyadari sesuatu dan langsung pergi menemui pasien Olivia. Saat dilakukan pemeriksaan oleh Dr. Murphy, ternyata Cinder bukan lagi beresiko stroke, melainkan sudah stroke, sehingga harus cepat ditangani sebelum stroke-nya menjadi permanen. Dr. Murphy langsung memberikan sebuah cairan agar aliran darah Cinder tidak ada yang tersumbat. Setelah Cinder mulai membaik, Dr. Murphy dan Acer meninggalkan Olivia bersama dengan Cinder. Di luar ruangan, Acer menjelaskan hasil pemeriksaannya terhadap Carlo kepada Dr. Murphy. Acer mengatakan jika Carlo hanya mengalami sakit punggung biasa sehingga Carlo sudah boleh pulang setelah diberikan obat sakit pinggang. Namun Acer tidak terlalu yakin dengan hasil pemeriksaannya dan meminta agar Dr. Murphy melakukan pemeriksaan ulang. Di sini ternyata Dr. Murphy menolak untuk melakukan pemeriksaan ulang karena dirinya mempercayakan semuanya kepada Acer. Lalu kita diperlihatkan Acer sedang menemani Carlo untuk bersiap-siap untuk pulang. Namun saat Carlo ingin pulang, tiba-tiba saja Carlo merasakan sakit yang sangat parah pada bagian perut. Hal itu bisa terjadi karena ternyata Carlo memiliki aneurisma pada pembuluh darahnya dan saat itu aneurisma itu telah pecah. Aneurisma adalah pembengkakan pembuluh darah yang lama-kelamaan akan pecah jika terlambat ditangani dan hal ini terjadi pada Carlo. Carlo pun dilakukan pembedahan untuk memperbaiki pembuluh darah Carlo yang rusak. Saat sedang melakukan pembedahan, Dr. Murphy menyalahkan Acer terus-menerus karena lalai dalam melakukan pemeriksaan. Bahkan Dr. Murphy mengatakan jika dirinya menuruti permintaan Acer untuk melakukan pemeriksaan ulang, maka dirinya pasti menemukan aneurisma itu sebelum pecah. Acer yang mendengar hal itu hanya bisa meminta maaf atas kelalaiannya.
Dr. Lim yang mendengar hal itu sangat marah kepada Dr. Murphy karena tidak memperhatikan perasaan Aser. Dr. Lim juga menyalahkan Dr. Murphy karena Dr. Murphy tidak melakukan pemeriksaan ulang padahal Aser telah memintanya. Menurut Dr. Lim, jika dokter residen baru meminta pemeriksaan ulang, maka dokter residen baru itu tidak yakin sehingga Dr. Murphy harus melakukan pemeriksaan ulang. Dr. Murphy yang mendengar hal itu menyadari kesalahannya dan hanya bisa terdiam. Saat mereka sedang melakukan pembedahan, mereka menyadari jika Carlo memiliki banyak sekali aneurisma dan satu persatu mulai pecah. Carlo pun mengalami pendarahan di mana-mana sehingga membuat denyut jantung Carlo melemah dan sangat kritis. Para dokter berusaha menolong Carlo dengan menggunakan alat pacu jantung, namun ternyata usaha para dokter sia-sia karena Carlo tidak bisa diselamatkan. Aser terus berusaha melakukan pertolongan kepada Carlo, namun tentu saja itu semua percuma karena Carlo telah tiada. Tentu Aser dan Dr. Murphy sangat terpukul dengan kematian Carlo, karena secara tidak langsung semua itu bisa terjadi karena kelalaian Aser dan Dr. Murphy. Setelah pembedahan itu, Dr. Murphy memutuskan untuk menemui Dr. Glassman dan menceritakan semua kesalahannya yang membuat Carlo kehilangan nyawanya. Terlihat di sini Dr. Murphy sangat sedih dan mengatakan jika dirinya sangat lemah untuk menjadi seorang mentor. Dr. Murphy merasa jika dirinya tetap menjadi mentor maka akan banyak pasien mati karena dirinya. Dr. Glassman menasehati Dr. Murphy dan mengatakan jika semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Menurut Dr. Glassman semua itu adalah hal wajar dan kali ini yang harus dilakukan Dr. Murphy adalah menenangkan diri. Dr. Murphy yang mendengar hal itu langsung pulang ke apartemennya dan berusaha menenangkan diri yang ditemani oleh Lea. Di sisi lain, kita diperlihatkan Allen dan Enrique sedang melakukan CTI pada seorang pasien bernama Ellie. Dari hasil CTI terlihat jika Ellie mengidap kista dermoid yang dimana sebuah gigi tumbuh pada hipokampus. Hipokampus adalah bagian otak yang berperan penting dalam mengingat informasi yang baru saja terjadi sekitar 1 bulan terakhir. Saat mereka sedang melakukan CTI, tiba-tiba saja Ellie mengalami kejang-kejang, sehingga para dokter langsung memberikan pertolongan pertama pada Ellie. Lalu kita diperlihatkan Ellie yang masih belum sadarkan diri. Hal itu semua tentu karena gigi tumbuh pada hipokampus Ellie. Di sini juga kita diberitahu jika Ellie pergi ke rumah sakit bersama dengan pacarnya yang baru kenal sekitar 8 hari bernama Zen. Dr. Brown dan Dr. Park menjelaskan kepada Zen jika Ellie memiliki sebuah gigi tumbuh pada hipokampus sehingga harus dilakukan pembedahan untuk membuang gigi tersebut. Namun Dr. Brown dan Dr. Park belum bisa melakukan pembedahan sebelum mereka mendapatkan persetujuan dari keluarga Ellie. Zen yang mendengar hal itu menyarankan agar para dokter menghubungi suami dari Ellie untuk mendapatkan persetujuan pembedahan. Jadi Ellie ini sudah menikah dan suaminya bernama Brandon, sedangkan Zen adalah pacar Ellie yang baru ia kenal 8 hari lalu. Tak lama Brandon pun datang dan terlihat Brandon masih tak percaya jika Ellie memiliki hubungan khusus dengan lelaki lain yaitu Zen. Brandon yang masih sangat shock akhirnya memberikan izin kepada para dokter melakukan pembedahan pada Ellie untuk membuang gigi tumbuh pada hipokampus Ellie. Para dokter pun langsung melakukan pembedahan pada Ellie dan pembedahan itu berjalan dengan sangat lancar. Lalu kita diperlihatkan Ellie yang sudah sadarkan diri setelah dilakukan pembedahan yang tentunya ditemani oleh Brandon. Brandon langsung membahas tentang Zen dan terlihat Brandon sangat kecewa. Ellie menjelaskan jika dirinya benar-benar sangat mencintai Zen, namun dirinya juga tidak bisa meninggalkan Brandon yang sudah lama bersamanya. Di sini Ellie benar-benar terlihat sangat sedih dan menyerahkan semua keputusan kepada Brandon jika Brandon benar-benar ingin bercerai dengannya. Brandon yang mendengar hal itu hanya bisa terdiam dan langsung meninggalkan Ellie. Namun saat Brandon ingin meninggalkan ruangan itu, tiba-tiba saja Ellie hilang ingatan, namun anehnya yang Ellie ingat hanyalah Brandon. Tak lama Ellie pun kembali mengingat semuanya dan para dokter menyimpulkan jika hipokampus Ellie mengalami kerusakan. Para dokter menyarankan agar bagian hipokampus Ellie yang rusak segera dibuang, karena jika tidak dibuang maka kerusakan akan semakin menyebar ke bagian otak lainnya. Namun masalahnya jika sebagian hipokampus Ellie dibuang maka kemungkinan besar Ellie akan hilang ingatan secara permanen sekitar 1 bulan terakhir. Jadi secara otomatis jika hipokampus Ellie dibuang maka Ellie akan hilang ingatan tentang Zen yang baru dikenalnya 8 hari lalu. Ellie tentu menolak pembedahan itu karena dirinya tidak mau jika ingatannya hilang tentang Zen karena Ellie benar-benar sangat mencintai Zen. Namun karena tidak ada pilihan lain, akhirnya Ellie menyetujuinya walaupun nantinya ingatannya tentang Zen akan hilang. Sebelum pembedahan, para dokter menemui Brandon dan Zen untuk membicarakan masalah mereka bertiga ke depannya. Di sini terlihat jika Zen sangat mencintai Ellie karena dirinya menyetujui pembedahan itu walaupun ingatan Ellie tentang dirinya akan hilang.
Brandon pun juga terlihat sangat mencintai Ellie dan tidak mau bercerai dengan Ellie. Namun Brandon juga tidak mau melanjutkan rumah tangga itu hanya karena ingatan Ellie tentang Shane hilang. Akhirnya Enrique pun mendapatkan sebuah ide yang sangat brilian untuk mengatasi masalah mereka bertiga. Lalu kita diperlihatkan Ellie yang sudah dilakukan pembedahan dan tentunya kini dirinya benar-benar tidak mengingat Shane. Shane yang mengetahui hal itu tentu sangat sedih dan langsung meninggalkan Ellie. Di sini terlihat jika Ellie benar-benar hanya mengingat jika Brandon adalah suaminya dan tidak mengingat jika dirinya pernah berpacaran dengan Shane. Brandon pun langsung memberikan sebuah video kepada Ellie di mana video itu berisi kebersamaan Ellie dan Shane. Tidak hanya itu, bahkan video itu juga adalah pesan terakhir Ellie yang lalu untuk Ellie yang sekarang jika Ellie benar-benar pernah sangat mencintai Shane. Ellie yang melihat video itu benar-benar tidak bisa mengingat Shane walaupun Ellie kini mengetahui jika dirinya pernah sangat mencintai Shane. Ellie terlihat sangat menyesal dengan perbuatannya di masa lalu dan tidak bisa membayangkan rasa sakit hati yang ditanggung Brandon. Ellie pun meminta maaf atas kesalahannya dan ingin melanjutkan rumah tangganya bersama Brandon. Brandon yang mendengar hal itu tentu saja langsung memaafkan Ellie. Shane yang melihat hal itu dari kejauhan dengan sangat berat hati langsung meninggalkan rumah sakit. Dan film pun berakhir. Jika suka dengan channel ini, mohon di subscribe, like, comment, dan share. Jika ada film yang ingin dibuatkan alurnya, komen aja. See you!